Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningrum Latifah. Saya adalah inovator dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Kali ini dinas kami akan mengangkat inovasi perak hati, perkawinan anak, hapus dan tiadakan. Latar belakang dari inovasi ini adalah berangkat dari banyaknya remaja di Kabupaten Barito Kuala yang melakukan perkawinan anak. Remaja sendiri adalah sebuah fase di mana perpindahan dari fase anak-anak ke fase dewasa. Masa transisi ini membuat para anak-anak bisa menjadi dewasa yang lebih bertanggung jawab. Namun sayangnya, para remaja di Batola cenderung melakukan perkawinan anak. Perkawinan anak adalah perkawinan di mana dilakukan pada manusia atau individu di bawah usia 19 tahun. Berdasarkan undang-undang ini, maka perkawinan anak seharusnya dilarang. Namun, para remaja di Batola melakukan perkawinan anak dan ini sudah termasuk di tahap yang paling urgent. Kenapa? Karena perkawinan anak di Barito Kuala termasuk di 3 besar di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, perkawinan anak sendiri sebenarnya berdampak buruk bagi berbagai aspek. Yang pertama, dari hak-hak anak, di mana anak seharusnya mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan juga keterampilan yang optimal. Kemudian juga fase di aspek kesehatan. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh individu atau manusia di bawah 19 tahun. Perkawinan anak akan berdampak banyak aspek. Yang pertama di hak-hak anak, di mana seharusnya anak ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, ya, kelayakan hidup, kenyamanan hidup, dan lainnya. Kemudian juga adanya dampak pada resiko kesehatan pada remaja. Kesehatannya berupa kesehatan reproduksi dan juga kesehatan psikis. Selanjutnya, banyaknya perkawinan anak di Barito Kuala itu juga berdampak pada resiko stunting. Berdasarkan hasil RPJMD Barito Kuala pada tahun 2025, tingkat stunting di Barito Kuala dipengaruhi oleh banyaknya perkawinan anak. Oleh karena itu, kami di sini mengangkat perkawinan anak sebagai sesuatu yang harus kami intervensi dan kami kendalikan. Di sini, inovasi perak hati, perkawinan anak, hapus dan tiadakan dikelola oleh Puspaga Ijajela. Puspaga Ijajela adalah pusat pembelajaran keluarga, di mana pemberian pendampingan ini dilakukan kepada masyarakat, keluarga, dan kasus-kasus. Nah, inovasi perak hati sendiri memberikan pelayanan dalam ranah perkawinan anak. Yang pertama yaitu pelayanan konsultasi perkawinan anak dan rujukan. Rujukan ini diberikan kepada 2, yaitu pada UPTD PPA atau Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait dengan kasus-kasus tertentu. Misalkan jika pada kasus perkawinan anak itu terdeteksi adanya kehamilan sebelum perkawinan, kemudian adanya grooming atau manipulasi kepada anak, adanya faktor paksaan, dan adanya juga kekerasan di dalamnya. Maka UPTD PPA akan mendampingi atau menindaklanjuti kasus perkawinan anak sendiri. Yang kedua, rujukan diberikan kepada psikolog klinis. Rujukan ini diberikan agar anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa, di mana referensi ini akan digunakan oleh pengadilan agama sebagai bahan dari persetujuan untuk perkawinan anak itu sendiri. Ranah Puspaga itu melakukan pendampingan kepada keluarga dan kasus secara langsung agar kami dapat melakukan intervensi secara nyata. Kemudian, program yang kedua yaitu sosialisasi terkait dengan perkawinan anak. Kita di sini melakukan sosialisasi berkaitan dengan bahaya perkawinan anak, dampaknya, dampak jangka kini dan jangka masa depan. Nah, hal ini kita lakukan kepada masyarakat, kemudian kepada sekolah, kemudian pada lintas-lintas sektor tertentu yang berkaitan dengan remaja. Kenapa hal ini dilakukan? Karena masyarakat di Batola cenderung menganggap bahwa perkawinan anak merupakan perkawinan yang wajar. Perkawinan yang wajar di sini dilandasi oleh pengetahuan mereka bahwa lebih baik menikah meskipun masih kecil daripada kemudian anak ini melakukan perzinahan atau hubungan seksual. Jadi
Intervensi yang kami lakukan terkait dengan edukasi ini, kami mengharapkan bahwa berbagai sektor seperti masyarakat, guru-guru, kemudian itu SDM yang lainnya dapat melakukan langkah-langkah preventif dalam perkawinan anak. Kemudian inovasi ini sebenarnya kami pilih karena berkaitan dengan peranan Puspaga di dalam masyarakat, di mana Puspaga ini langsung menyentuh dan mendampingi masyarakat. Konsultasi, sosialisasi, dan edukasi yang diberikan langsung berkaitan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi tambahan secara gratis dan juga efektif. Nah, inovasi ini kami berikan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini kita lakukan karena anggarannya sudah terdapat pada DPA, DPP, KB, P3A Kabupaten Barito Kuala. Inovasi sendiri ini memberikan banyak manfaat. Yang pertama yaitu kepada masyarakat. Masyarakat dapat melakukan penerimaan informasi terkait dengan perkawinan anak, di mana sosialisasi edukasi berkaitan dengan dampak bagi anak itu sendiri, bagi lingkungan, bagi masa depan, aspek kesehatan, dan lainnya. Hal ini bisa menjadikan bahan pertimbangan bagi para masyarakat untuk melakukan perkawinan anak, untuk tidak melakukan perkawinan anak atau melakukan pendewasaan usia nikah. Kemudian selain itu juga kami di sini berharap perkawinan anak yang kami cegah itu dapat menahan laju kecepatan dari angka stunting, ya. Karena angka stunting di Barito Kuala ini cukup tinggi, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan preventif atau intervensi kepada faktor-faktor pencetusnya. Kemudian manfaat kepada dinas, di sini kami sebagai dinas yang menangani terkait dengan anak, kami dapat melakukan pemantauan terkait dengan kasus-kasus yang muncul terhadap perkawinan anak, dan kemudian melakukan screening terkait dengan faktor-faktornya, sehingga kami dapat melakukan analisa kebutuhan untuk program-program selanjutnya. Inovasi perak hati, perkawinan anak hapus dan tiadakan telah kami lakukan sejak tahun 2024 sebagai pilot project kami. Pilot project ini kemudian kami intervensi dari dua program, yang pertama program konsultasi dan kemudian program sosialisasi edukasi. Program ini yang kami lakukan ternyata terbukti dapat menurunkan pengajuan terkait dengan perkawinan anak di Kabupaten Barito Kuala. Hal ini akan kami tunjukkan datanya pada tahun 2024 terdapat 68 kasus yang melakukan permohonan dispensasi perkawinan anak. Namun sejak adanya intervensi inovasi perak hati, angka ini kemudian turun menjadi 39 kasus saja, di mana 39 kasus ini melaporkan kepada Puspaga Ijajela. Nah, dari pelaporan ini, dari tindak lanjut ini, maka yang disetujui dispensasi oleh Kementerian Agama sebanyak 27 kasus. Dari hasil yang kita dapatkan, terdapat 60% penurunan dari angka permohonan dispensasi anak, kemudian menjadi dispensasi anak yang disetujui oleh Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi perak hati dapat menurunkan perkawinan anak di Kabupaten Barito Kuala selama tahun 2024. Selain itu juga, dampak inovasi sendiri adalah di mana masyarakat semakin terbuka terkait dengan informasi perkawinan anak, mulai dari dampaknya, mulai dari definisinya, dampaknya, kemudian akibat-akibat yang ditimbulkan, kemudian juga sebenarnya perkawinan anak ini apa sih gitu. Apa landasan-landasan perkawinan anak sehingga perkawinan anak ini disebut sebagai perkawinan yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu juga masyarakat lebih terbuka dan lebih memahami terkait dengan hak-hak anak, di mana anak ini sebenarnya layak untuk mendapatkan pendidikan, layak untuk mendapatkan perlindungan, layak untuk mendapatkan edukasi yang itu tidak didapatkan ketika anak-anak ini melakukan perkawinan anak. Sekian penjelasan dari kami terkait dengan inovasi perak hati, perkawinan anak hapus dan tiadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.